Kali ini kita akan bahas alur cerita film dari Spanyol berjudul The Paramedic. Dan semoga sehat selalu buat kalian serta keluarga besar kalian. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Let's go. Kali dengan terjadi kecelakaan mobil yang dialami oleh pengguna jalan. Yang tak lama, tim medis datang yaitu Angel dan Ricardo. Di sini Angel kita sebut saja sebagai Tono. Mereka segera mengevakuasi para korban untuk dibawa ke rumah sakit. Lalu setelah situasi aman dan sepi, Tono selalu mengambil barang-barang korban yang dianggapnya berharga dan berguna baginya. Dan hal itu selalu dilakukan Tono di setiap tugasnya dan di setiap adanya kesempatan. Untuk barang-barang mewah dan perhiasan, Tono menjualnya kepada Fermin, yaitu orang yang selalu ada untuk cuan. Tono sendiri tinggal dengan pacarnya bernama Vanessa yang saat ini kuliah kedokteran dan bekerja paruh waktu. Tono juga sangat terganggu dengan anjing peliharaan tetangganya, yaitu Vicente yang selalu mengganggu tidurnya di malam hari dengan gonggongannya. Tono dan Vanessa berniat untuk mempunyai momongan sehingga Tono selalu menonton bagaimana sperma membuahi sel telur. Karena Tono selalu gagal bikin Vanessa membuncit yang padahal mereka setiap hari melakukan, sudahlah. Hingga akhirnya Tono pergi ke dokter untuk memeriksa kesuburannya. Yang ternyata jumlah sperma Tono sedikit, bahkan 97% kualitasnya buruk yang membuatnya sulit membuahi sel telur. Walau begitu, mereka berdua tetap berusaha. Suatu malam Tono mendapat tugas untuk mengevakuasi kecelakaan mobil yang dialami oleh seorang pria. Namun dalam perjalanan menuju rumah sakit, pria itu mengalami kejang yang membuat Ricardo menoleh dan tidak fokus. Yang akhirnya mereka malah ditabrak oleh truk. Pasien pria itu tidak diketahui nasibnya, sementara Ricardo dan Tono selamat dari kecelakaan itu. Namun sayangnya Tono harus mengalami kelumpuhan pada bagian bawah tubuhnya termasuk joninya. Hal itu tentu saja menjadi pukulan bagi Tono dan Vanessa karena harapan untuk mempunyai anak hilang begitu saja. Tono harus menggunakan kursi roda dan saat itulah emosi Tono semakin tidak stabil. Karena Vanessa selalu dandan sangat cantik ketika ingin berangkat kuliah dan bekerja. Sehingga Tono menonton video YouTube cara memantau kegiatan di ponsel pasangannya dengan aplikasi seperti kamera, chatting, SMS, galeri, bahkan GPS. Selain itu, Tono juga melakukan terapi untuk dirinya, berharap dapat memulihkan kembali kondisi tubuhnya. Lalu, suatu hari Ricardo datang ke rumahnya Tono untuk mengunjunginya. Namun Tono bersikap ketus kepada Ricardo karena Tono menganggap Ricardo lah penyebab semua ini. Malamnya sebelum Vanessa berangkat kuliah, Tono meminta Vanessa membelikan es krim di bawah. Di mana Tono ingin melancarkan aksinya menginstal aplikasi pemantau aktivitas ponsel di ponselnya Vanessa. Dan setelah itu dihubungkan dengan laptop miliknya. Kemudian seperti biasanya, Tono terganggu dengan gonggongan anjingnya Vicente. Yang kebetulan paginya mereka papasan dan Vicente meminta maaf karena setiap malam anjingnya selalu menggonggong. Namun Tono tidak peduli dan pergi begitu saja. Tono kembali terapi dengan seorang terapis wanita bernama Sandra yang mengatakan kondisi Tono mulai membaik. Tono pun memberitahukan hal itu kepada Vanessa. Namun sayangnya respon Vanessa biasa saja yang membuat Tono semakin curiga kalau Vanessa telah selingkuh. Hingga akhirnya terjadilah perdebatan di antara mereka. Ketika Vanessa berangkat kuliah, Tono selalu memantau kegiatan Vanessa dari laptopnya. Dan di tengah tidurnya Tono terbangun karena merasakan kakinya sakit yang begitu menyiksa. Di mana Tono diharuskan untuk meminum obat pereda nyeri. Yang kebetulan stok obat di dekatnya habis yang membuat dirinya mencari dan mengambil obat yang ada di atas lemari. Lalu Tono menyembunyikan obat itu di bawah ranjang karena ingin membuat Vanessa merasa bersalah. Karena di pagi harinya Tono sedang menunggu kepulangan Vanessa dan mengatakan obat pereda nyerinya telah habis. Vanessa yang merasa bersalah akhirnya pergi ke apotek untuk membeli obatnya.
Kemudian Tono memasukkan beberapa jarum ke dalam daging yang ternyata daging itu Tono berikan kepada anjingnya Vicente. Dan malamnya Tono kembali memantau Vanessa dari laptopnya, di mana Vanessa mengatakan kepada temannya bahwa dirinya sudah tidak kuat lagi dengan Tono. Ditambah dengan temannya yang ngomporin agar Vanessa segera meninggalkannya. Mengetahui itu, Tono introspeksi diri dengan membuatkan makan malam romantis dan meminta Vanessa menggunakan gaun pemberiannya yang sepertinya kekurangan bahan. Sikap Tono di malam itu membuat Vanessa tersentuh, hingga akhirnya malam itu diakhiri dengan adegan, sudahlah. Walaupun Johnny-nya Tono tidak dapat merasakan apapun. Setelah itu, ketika Tono mandi membersihkan dirinya, Vanessa yang lagi chattingan mendengar suara 2 notifikasi. Vanessa yang penasaran pergi mencari sumber suara berasal yang ternyata berasal dari laptopnya Tono. Disusul dengan dikejutkan ponselnya terhubung dengan laptopnya Tono secara real time. Nggak pakai lama, saat itu juga Vanessa mengemasi pakaiannya dan pergi meninggalkan Tono. Sementara Tono yang mengetahui Vanessa telah pergi meninggalkannya, hanya bisa pasrah dan menyesal atas perbuatannya. Beberapa bulan kemudian, Tono menjalani hidupnya sendirian tanpa adanya Vanessa. Seperti belanja bulanan di supermarket hingga merayakan tahun baru seorang diri. Kepergian Vanessa membuat Tono begitu merindukannya dan kepo dengan kehidupan Vanessa saat ini. Yang akhirnya, Tono pergi dengan taksi ke tempat Vanessa bekerja. Ketika Vanessa keluar, tak lama seorang pria datang menjemputnya yang ternyata dia adalah Ricardo. Tono pun mengikuti mereka dari belakang yang pergi ke baby shop dan mereka akan membeli sebuah keranjang bayi. Yang artinya Vanessa tengah mengandung anaknya Ricardo, di mana hamil adalah impian Vanessa selama ini. Dari sanalah Tono berniat untuk melakukan sesuatu kepada mereka. Tono pergi ke tempatnya bekerja dulu untuk mendapatkan obat dibantu oleh temannya. Dan keesokan harinya, Tono sengaja menunggu Vanessa pulang dan segera menemuinya. Vanessa yang sudah muak dengan Tono awalnya tidak ingin bicara apalagi bertemu dengan Tono. Namun Tono berhasil mendapatkan simpati Vanessa dengan mengatakan dirinya hanya ingin berpamitan. Dan Vanessa tidak akan lagi melihat dirinya selama hidupnya. Vanessa pun yang iba akhirnya menemani Tono pulang sambil ngobrol ngalor ngidul. Setelah sampai di apartemennya, Tono mengajak Vanessa masuk untuk mengambil barangnya yang tertinggal. Dan saat itulah Tono menyuntik Vanessa yang membuatnya tidak sadarkan dirinya. Ketika sadar, Vanessa sudah dalam keadaan terikat tangan dan kakinya di sebuah ranjang dengan mulut yang dibungkam. Disusul dengan Tono menyetel musik dengan suara yang keras untuk menyamarkan teriakannya. Lalu Tono mengambil ponselnya Vanessa dan mengirim chat kepada Ricardo untuk jangan menghubunginya kembali. Kemudian membuang ponselnya ke sungai. Tono terlihat senang Vanessa sudah kembali bersamanya lagi, namun tidak dengan Vanessa yang selalu berusaha berteriak meminta tolong yang membuat Tono menyuntik Vanessa kembali. Dan keesokan paginya Vicente datang ke rumah Tono mengaku mendengar teriakan Vanessa dan suara musik yang keras sepanjang hari. Tono pun mengelak dengan mengatakan bahwa suara wanita itu berasal dari wanita yang dia panggil. Lalu Tono kembali terapi dan mengatakan kepada Sandra bahwa dirinya dan Vanessa akan segera mempunyai momongan. Setelah itu Tono pulang ke apartemen yang ternyata Ricardo sudah menunggunya. Ricardo menanyakan Vanessa yang hilang begitu saja tanpa kabar dan berharap Tono mengetahui keberadaan Vanessa. Yang tentu saja Tono tidak akan memberitahukan keberadaan Vanessa saat ini. Walaupun Ricardo mengatakan dirinya akan melapor ke polisi. Dan paginya Vanessa terbangun dengan tangan dan kaki yang tidak diikat lagi. Yang ternyata Tono membuat Vanessa tidak dapat menggerakkan kakinya dengan suntikannya. Tono mengatakan itu hanya bersifat sementara yang artinya Vanessa tidak akan bisa kabur. Meski begitu Vanessa tetap berusaha untuk pergi dari sana walaupun hasilnya sia-sia. Lalu Tono makan malam bersama Vanessa dengan Shadow. Ketika ada kesempatan Vanessa kembali berusaha kabur dengan menghantam kepala Tono dengan botol. Namun sayangnya Tono lebih dulu menyuntik Vanessa yang membuatnya tidak sadarkan dirinya. Yang tak lama Vicente kembali datang dan dengan sangat yakin dirinya mengaku mendengar teriakan Vanessa. Mendengar Vicente akan menelpon polisi, Tono pun menyuruh Vicente untuk masuk. Dan saat itulah Tono menewaskan Vicente dengan menusuknya berkali-kali.
Lalu Tono menelpon Fermin untuk datang membantunya membersihkan kekacauan di rumahnya dengan imbalan uang. Keesokan paginya, 2 orang polisi datang ke tempatnya Tono untuk menginterogasinya tentang hilangnya Vanessa yang tiba-tiba. Namun Tono cukup lihai membuat keterangan palsu sehingga polisi percaya dengannya. Yang ternyata sebelumnya Tono pergi ke rumahnya Ricardo dengan kunci rumahnya yang ada di dalam tasnya Vanessa. Di sana Tono ngumpet di balik tirai kamar mandi untuk menewaskan Ricardo. Kemudian Tono membuatkan keranjang bayi sendiri untuk menyambut kehadiran sang buah hati. Tono juga membelikan kursi roda untuk Vanessa agar dapat sarapan bersama. Di sana Tono melamar Vanessa dan berjanji akan menikahinya setelah dirinya percaya kepada Vanessa tidak akan kabur darinya. Lalu Vanessa pergi ke toilet dan meminta Tono untuk menutup pintunya. Saat itulah Vanessa mencari benda tajam dan menemukan gunting kuku yang disimpannya di dalam... sudahlah. Malamnya, Tono mengatakan akan turun membeli obat di apotek. Dan gak pakai lama, sesaat setelah Tono pergi, Vanessa mengambil gunting kukunya untuk memotong tali yang mengikatnya. Vanessa pun berhasil lepas dari ikatan dan bergegas mengambil obeng yang berada di sana. Lalu segera kabur dari sana dengan susah payah. Namun ketika menuju lift, ternyata Tono sudah kembali. Vanessa pun dengan tertati-tati kabur dari Tono yang mengejarnya, bahkan hingga jatuh dari tangga, begitupun juga dengan Tono. Vanessa berhasil ditangkap oleh Tono, membuat Vanessa berusaha mendorong Tono jatuh dari lantai 8. Vanessa memanfaatkan obeng yang dipegangnya hingga akhirnya Tono pun terjatuh. Ajaibnya, ternyata Tono masih hidup. Namun dengan kondisi yang semakin parah, ditambah dengan Tono mengalami stroke. Dan tanpa disangka, Vanessa datang menjemput Tono untuk pulang. Di mana Vanessa mengatakan dengan wajah dan senyum jahatnya akan merawat Tono di rumahnya.